Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bil husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ashhadu an la ilaha illallah khalaqal jinni wal insan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i fi akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Yang depan bulan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wa dzikir fa inna dzikra tatfa'ul lil mu'minin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas sholawati wa bis sholatil wusta. Al-ayah. Wa qala nabiyullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bunyanul islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus sholah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hadis. Hadaratul mukarramun para alimil para ulama warasatul anbiya khusus fi hadal wilayah, khusus al-mukarramun Ustadz Khairul Fadilah ataupun Ki Garing yang insyaallah sebentar lagi hadir, dan juga al-mukarramun rekan seperjuangan saya Ustadz Hasanuddin dari ITSMI, dan juga para sesepuh bini sepuh kasepuhan daerah wilayah Sepatan Timur, wabil khusus orang tua kita Kiai Haji Musih, dan juga sahibul wilayah sahibul bait Al-Mukarramun Bapak Amil Mijar beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan sesepuh-sesepuh kita sing dipanjangkan umur tur barokah, barokah umurnya, barokah usianya, barokah ilmunya, barokah keluarganya, dan juga para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang sudah tadi hadir tengah kita. Tokoh agama merangkup masyarakat, tokoh pemuda yaitu Al-Mukarram Ustadz Gaus dari Gus Durian, kemudian Ustadz Yusuf Tojiri, ada Ustadz Arkani, Ustadz Abras, Ustadz Hasanuddin hadir, Haji Misar, Ustadz Jumanta, dan para penasihat topi miring lagi tadi, peci, jangan sampai salah. Kalau salah nanti mabok lenger. Mudah-mudahan para ustadz-ustadz kita diberikan keberkahan panjang umur. Kenapa? Karena nyari calon ustadz susah, betul. Kalau calon lurah susah enggak? Ya lurah belum ganti mereka udah kampanye calonnya. Tapi nyari ustadz, nyari kiai, nyari ajengan yang mau ngajar ilmu susah luar biasa. Pada kagak pengen banget jadi kiai, pada kagak pengen banget jadi ustadz. Kenapa? Berat tugasnya. Selain berat tanggung jawab dunia akhirat, selain tanggung jawab dunia kagak ada gajinya. Nah itu yang berat. Maka kita doakan tokoh-tokoh agama kita sing dipanjangkan umur dan barokah, dan juga sesepuh bini sepuh serta seluruh DPC serta rekan-rekan komunitas PC Miring, aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap para jarok dan para keamanan serta panitia-panitia penyelenggara, wabil khusus rekan seperjuangan saya Ketua Umum PC Miring, siapa namanya? Al Ustadz Al Mukarram Kamandana,
yang semangatnya menggebu menggelora luar biasa, padahal beliau setiap hari sibuk kerja mencari dana, karena untuk nafkah keluarga dan perjuangan memang butuh banyak dana. Makanya kita doakan Ustadz Kamandana, mudah-mudahan banyak para donatur yang mau memberikan kucuran dana supaya dalam perjuangan beliau nggak kekurangan dana. Amin ya robbal. Temanya dana bela urusannya. Wabil khusus ketua panitia Al Mukarramun saudara saya tadi Bang John, adik saya tuh Bu, ganteng nggak? Ganteng nggak? Ini dulu saya mudanya juga ganteng kayak dia. Iya. Jalan-jalan ke kampung sawah jangan lupa pancing. Siapa tuh yang berbaju merah? Kira-kira siapa? Peci. Betul. Lihat padi mulai mengkuning, bawa ke rumah dengan dipanggul. Dakwahnya kami peci miring bukan memukul tapi merangkul. Betul. Kalau Anda hobi panjat tebing, hati-hati cedera dengkul. Ya, semboyan kami peci miring, makan nggak makan yang penting betul. Betul. Kuning-kuning daun mentimun tak sekuning daun mengkodi. Kuning-kuning daun mentimun tak sekuning daun koweni. Peci miring tak pernah takut siapapun, paling takut sama bini. Betul. Ada begitu? Ada. Banyak bedikitan. Baris ini dipoto. Sini. Baris dipoto, ntar buat bikin kalender 2023. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus para bunda-bundaku yang ada di depan ini, mudah-mudahan Anda semua menjadi wanita-wanita solehah yang nanti akan menjadi ahlu jannah, terlihat indah dan sumringah dalam balutan busana muslimah yang membuat suami lesu menjadi bergah, insyaallah ilal jannah. Amin ya robbal. Ini sebenarnya saya mah partai tambahan, cuma kalau tinju partai utamanya nanti Ki Gareng. Saya mah hiburan doang, kata Ustadz Natat, lo naik nggak usah lama-lama, begitu ngomongnya, iya kan? Ntar Ki Gareng datang gue turun, terima nggak terima dah tuh gue turun. Ini partai tambahan nih. Jadi kalau emang nggak asik ya terserah, nama juga partai tambahan, yang penting ada daripada gagak. Makanya ini nanti katanya untuk hiburan doang, kita berhibur di sini, ceriakan hati kita, bahagiakan hati kita. Karena apa? Anda datang ke sini niat ngaji, niat cari ilmu, niat dengerin petuah dari para ulama. Apa yang didapatkan? Setiap langkah yaghfirullah, terampuni dosa-dosa Anda. Amin ya robbal. Bu, hadir ke sini mau acara apa? Acara apa? Dia datang ke sini kagak hidup, acaranya apaan? Peringatan Isra, berarti menandakan bahwa kita cinta kepada Kanjeng, percaya kepada Kanjeng, tetap yakin iman kepada Kanjeng, berharap mendapat diakui umatnya Kanjeng, pengen dapat syafaatnya Kanjeng, pengen dapat syafaat Kanjeng Nabi, pengen. Syaratnya banyakin baca. Ayo saya ajak salatan sama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum atqal adqiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum atqal
Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, usah banyak-banyak. Banyak juga nggak ada yang nyawer. Tenang aja, ya Bu ya. Enggak nyindir, enggak, tenang aja. Ini mah bercanda, jangan dianggap serius bercanda, ya. Jangan dianggap serius bercanda, jangan dianggap bercanda, jangan dianggap bercanda. Nah, tuh. Bu, tadinya saya mau bagus Asmi, bener. Saya mau bawain Gus Asmi biar anak-anak muda, anak-anak yang masih belia semangat selawatannya. Cuman sama Ustadz Danang gak dibolehin. Tat, saya bagus Asmi ya. Jangan Tat, emang kenapa? Gua kesaingan ganteng. Begitu katanya. Dah, ini ada yang ada kita bawa. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Yuk sambil nunggu Ki Gareng datang, sedikit kita belajar. Walaupun saya masih belajar, makanya ditulisnya juga Ki Baong tuh. Saya ucapkan terima kasih. Yang desain spanduk siapa nih? Yang desain siapa? Dia. Lu pinter banget nipu jamaah lu ya. Gua hitam begini, fotonya putih, coba. Selamat atas suksesnya Anda menipu jamaah. Gelar saya Ki Baong, Bu, dijulukin nama Agus Tada, namanya santri Baong. Mana apa Baong? Meng Badung, jarang datang. Pas pengajian kagak ada. Badung saya dijulukin Ki Baong. Kenapa saya bolos mulut nemenin Dana ngayap? Jadi dia juga Baong tuh sebenarnya tuh. Nah, ayo malam hari ini gua habisin dia sekarang. Ya tim komunitas kagak ada yang berani, gua berani. Habis ini gua pulang sih. Nih, hari ini sedikit sambil kita nunggu Ki Gareng datang, kita belajar. Bu, Bu, senengnya dipanggil ibu apa bunda? Ntar gue panggil bunda, lo panggil iya panda gitu. Enakan.
Kita sedikit belajar walaupun saya masih belajar. Sok, ini peringatan apa? Isra Mi'raj. Ngapain Bu Kanjeng Nabi pergi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha wal Mustawa, melewati berapa alam Bu? Nasud, Malakut, Lahut. Kok dibedah, ntar nggak selesai sampai jam 12 malam, nggak usah, nanti Kang Ustadz Hasan yang nerusin. Oleh-olehnya apa sekarang saya tanya? Kalau ibu kan jelas ziarah ke Banten, oleh-olehnya apa? Sawo, emping, begitu kan? Sama foto selfie dah di payung. Ziarah si oleh-olehnya begituan be, kagak jauh dari urusan logistik. Sekarang keren, kado ulang tahun, bukan lagi souvenir apa, enggak, kadonya minyak goreng sekarang yang lagi langka soalnya. Ya, oleh-oleh dari Kanjeng Rasul Isra Mi'raj apa? Ayo ngacung, yang bisa jawab pulang duluan. Oleh-olehnya adalah sholat. Selain sholat, ini mau coba saya buka, saya bedah supaya kita mahabbah illa Rasulullah, cintanya ke Kanjeng Rasul tambah dan tambah lagi sehingga kita semangat menjalankan sunnahnya. Bu, ini gue panggil ibu karena bapaknya di belakang semua, makanya bapak jangan macam-macam Pak, dikeroyok mak-mak kalah kita, mending ngalah deh, disanjung dah ibu-ibu. Oleh-oleh Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj adalah salah satunya sholat yang utama untuk kita, tapi selebihnya ada 3 doa Rasul yang diabadikan dalam Quran yang menjadikan kita nyaman ibadah, nyaman bekerja, nyaman hidup sampai saat ini. Ini perhatikan. Yang pertama adalah ketika Kanjeng Rasul ditanya oleh Allah, ya Muhammad sal tuqa, wahai Muhammad mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi nggak minta emas, Kanjeng Nabi nggak minta permata, Kanjeng Nabi nggak minta kemuliaan buat beliau sendiri, tapi beliau sematkan 3 doa. Dan doa ini saya yakin Anda semua sering baca, cuman kadang nggak paham. Apa doanya? Yang pertama Kanjeng Nabi sampaikan, Rabbana la tu'akhidna in nasyina au Apal nggak Bu ayat itu? Apal nggak? Ayat tahlil kan? Masa ada ayat tahlil? Ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasyina au akhtana. Kanjeng Rasul meminta, ya Rabb, jangan kau hukum kami, jangan kau timpakan hukum kepada kami ketika aku dan umatku berbuat salah dalam keadaan lupa dan tidak sengaja. Turun hukum kepada kita. Buktinya ibu-ibu kalau lagi puasa lupa ngemil, batal nggak? Kalau lupa batal nggak? Nggak kan? Berkah apa? Doanya Kanjeng Rasul. Coba kalau tanpa itu habis dah kita. Sholat kita lupa rakaat karena memang benar-benar lupa, tetap sholatnya mesah. Kalau nggak ada yang ngingetin. Ibu nih umpamanya dekat-dekat lebaran udah sibuk bikin nastar, nih. Ada yang pakai selai nanas, stroberi dan yang lain-lainnya. Iseng karena lupa, khilaf, bener-bener khilaf. Dicobain dah tuh nastar, kurang bagaimana ya nastar gua cobain dah, yang nanas secomot, stroberi secomot, kemudian yang lain secomot, selesai dah tuh setengah toples, kelar habis. Aus ditenggak tuh minuman di kulkas, ada teh manis sisa sahur, glek selesai habis, langsung terap, alhamdulillah. Anaknya teriak, mak kagak puasa mak, lupa. Apa yang dibaca Bu? Astaghfirullahaladzim. Setelah itu alhamdulillah, dikasih girang, bener lupa. Karena lupa gak dihukumin,
Berkah apa? Berkah doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana la tu'akhidna in nasyi'na aw akhtana. Jangankan makan, jima sekalipun asal lupa enggak batal, enggak kena kifarat. Syaratnya dua-duanya lu. Kalau jima campur suami istri bulan Ramadan fina hari siangnya bukan cuma batal tapi kena kifarat denda. Tapi kalau lupa enggak Bu, berkat doa yang tadi. Cuman jangan nawaitul lihilafi, saya niat besok mau lupa, jangan. Ini mau diniatin. Pak RT nih pulang sip 2, pulang sip 3 karena malamnya kagak ikut terawih, lupa nggak baca niat, pulang-pulang anak kagak ada, istri telentang depan TV, waduh sepi bener di rumah, lagi ngangkang, baik hayu, mulai nantang ini, lupa kalau Ramadan, aja bes istri segede-gede langsung angkat taruh atas kulkas tentunya, menggotong taruh atas kulkas, selesai langsung baru ngomong, bang emang kagak puasa, astagfirullah, ngapa lu nggak ngingetin neng, gue juga lupa bang. Nah kalau sama-sama lupa tetap nggak batal puasanya. Beda kalau emang puasa sengaja lupa. Kalau sengaja lupa Allah maha tahu. Nih berkah doa tadi dari Kanjeng Rasul. Apa yang Kanjeng Rasul nggak berikan kepada kita? Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Yang kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min. Ya Rabb, jangan kau timpakan ujian dan musibah kepada kami sebagaimana engkau berikan timpakan musibah kepada umat sebelum kami. Bu, ini kita umat Kanjeng Rasul, biar kata Badung kayak apapun musibah nggak sampai habis kita, nggak datang musibah sampai ngabisin kita karena berkah doa tadi. Sok tengok umat zaman Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa diperintahkan kauliya fi kauli Nabi Musa turuh ibadah di hari Sabtu, suruh ibadah di hari Sabtu karena satu kaum mengingkari, kebanyakan nelayan dia pasang jaring malam Sabtu, walaupun Sabtunya nggak ngapa-ngapain tapi pikirannya kefokus pada jaringnya. Setelah dia angkat jaring diambil ikannya, maka satu kaum berubah menjadi makhluk yang disebut dengan kirdun atau kera, menjadi monyet. Gara-gara satu hari, satu kali waktu ibadah ditinggalkan, langsung dihukum oleh Allah menjadi kera. Nih bayangin nih, kalau nggak ada doa Kanjeng Rasul, hukum itu masih berlaku. Kira-kira berapa orang peci miring yang ada bututnya? Gara-gara lupa kagak mau sholat. Makanya nih Kanjeng Rasul, hayu sholat, bawanya jauh. Umat Nabi Lut menjadi umat Sodom, menggauli laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dibalik bumi oleh Allah, dihabisin umat tersebut. Umat Kanjeng Nabi Muhammad coba, apakah nggak ada seperti itu? Banyak Bu. Apakah komunitas kumpulan seperti itu nggak ada? Banyak. Tapi Allah nggak balik ini bumi, hanya beberapa saja yang disentil, dikasih peringatan supaya kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada komunitas namanya LGBT, kita coba bina, kasih pendekatan supaya mereka kembali ke kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka iya yang lakuin saya, yang nikmatin saya, apapun saya, tapi kita tahu kalau maksiat merajalela, hukuman Allah tidak terbatas komunitas tapi menyeluruh pada seluruh lingkungan. Ayo, terutama sholat. As-sholatu rasul ibadah Bu. Sholat ini kepalanya ibadah, penghulunya ibadah. Awalu yuhasabakum fil yaumil qiyamah as-sholat. Pertama Ibu di hari kiamat diaudit sholatnya. Rasul ibadah, kepalanya ibadah. Apapun nih kepala dibutuhkan Bu. Foto KTP yang dipoto apa? Mukanya. Buku nikah yang dipoto apa? Mukanya. Bikin SIM yang dipoto apa? Walaupun seksi bohai gak pernah pinggul di foto, pasti mukanya. Kita sebagai muslim yang diaudit tetap sholatnya karena sholat penghulunya. Bu, kalaupun umpamanya ada tamu datang ke rumah, gak ada tangan, gak ada kaki, kita masih sanggup terima. Betul.
Datang ke rumah nggak ada kakinya, kita masih melas, kasih uang, kasih makanan. Datang ke rumah nggak ada tangannya, kita masih iba, kasih uang, kasih makanan. Coba ada datang tamu ke rumah tanpa kepala, mau nerima nggak? Udah gitu datang tanpa kepala, ketawa lagi. Emang lo doang bisa ketawa, gue juga bisa tawa gue. Begitupun juga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala harus ada. Kepalanya ibadah, penghulunya ibadah adalah sholat. Tahu kita semua umat muslim, bunyanul Islam ala khamsin, tegaknya Islam atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, syahadat 2 kalimah disampaikan. Wa iqamus sholat, dirikan sholat, jelas. Tapi banyak gak umat Islam yang ninggalin sholat? Banyak. Alasannya apa? Alasannya padahal sudah jelas kita mau kita ditentukan sholatnya. Ayo, siapapun diri kita, siapapun berapapun pada harta kita, apapun kasta dan level jabatan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Belajar pada orang-orang soleh, semuanya nggak lepas sholat. Kanjeng Nabi maksum diampuni dosanya, tapi tidak pernah tinggalkan sholat. Ayo kita sholawatan sama-sama sambil nginget masalah sholawatan ya Bu ya. Kalau sholawat, orang sholawat ikut sholawat, kita dapat pahalanya. Kalau orang baca Quran kita dengarkan saja, kita dapat pahalanya. Tapi kalau orang sholawat, kata Kanjeng Nabi, man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyara, barang saya pas sholat padaku sekali, Allah akan balas 10 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo deh selatan deh. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim
ganteng-ganteng sudah rajin sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man hada wal hada. Wal ali wal ashabi man hada wal hada. Sayang sungguh sayang orang gagah tak sembahyang. Sayang sungguh sayang orang gagah tak sembahyang. Nabi Musa gagah dia rajin sembahyang. Nabi Musa gagah dia rajin sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man hada wal hada. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau nginget syair tadi, yuk. Nabi Musa gagah, Nabi Sulaiman kaya, Siti Fatimah cantik peci miring kan, kata bininya itu juga. Mereka semuanya sembahyang. Yuk ukur diri kita, apa yang kita punyain coba. Sudahkah kita secantik Siti Fatimah atau Az-Zahra? Ataukah kita sudah sekaya Nabi Sulaiman? Ataukah segagah Nabi Musa? Kenapa masih nggak mau sembahyang? Ingat loh, semua yang ada di dunia ini semuanya bakal ditinggal. Kenangan terindah di yaumil akhirat adalah ketika Anda sholat. Disitulah inti sebagai hamba, ketika wasjud wahtarib, yang paling mulia yang Anda miliki kepala letaknya lebih rendah daripada tempat jalannya keluarnya kotoran. Tuh, di situ nilai hamba yang sesungguhnya. Maka hayo nih, mumpung peringatan Isra dan Mi'raj diperingati, mengingatkan kita lagi semangat untuk menjalankan sholat 5. Ki Garing udah datang belum? Udah. Alhamdulillah, berarti gue udahan ya. Katanya suruh bentar. Tenang, untuk bertemu saudara saya Ki Gaos, Ustadz Gaos dari Cilacap. Bon. Nah, sambil nunggu Ki Garing yang ganteng nanti ya. Kalau ini mas sekarang mah agak ganteng dikit nggak masalah ya, kan udah laku ini. Nih, Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya sudah luar biasa, tetap lakukan sujud kepada Allah. Yuk sholat, lihat kekayaan kita segimana, apa yang kita miliki, baju yang kita pakai, pakaian indah yang kita pakai, habis beli online ataupun COD-an, semua bakal jadi rombengan, betul. Kendaraan yang kita gunakan, Mercy mau merek apapun, semua bakal jadi rongsokan. Makanan yang kita makan, keluarnya akan jadi apa yang akan kita banggakan. Sudah Allah perintahkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ibadah tetap takwa kita yang diukur. Maka mulai dari sekarang tingkatin tuh, yang sholatnya belum tepat waktu mulai tepat, yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo mulai ditambah dari sekarang. Yang sholatnya belum rapi, Pak, saya belajar mana rukun, mana ini belum hafal, mana belajar ke majelis tak. Nah, Ki Gareng sudah datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika
Sallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ahlan wa salam fi khudurikum wa al-mukarramun Ustaz Khairul Fadilah ataupun Ki Gareng. Bu, kenapa saya lantunkan sholawat ya Nabi salam? Karena yang datang ulama, al-ulama warasatul. Kita nggak ketemu para nabi, kita nggak ketemu kanjeng nabi, kita ketemu pewarisnya. Nanti beliau yang ngajar ilmu dan saya mah selingan baik, berarti gue turun nih. Jangan lanjut baik, gue udah lebih nih. Bu, jangan heran, namanya mah Ustadz Gareng, tapi kan gantengnya kayak Arjuna. Bener gak? Emang enak si ikan bandeng, apalagi kalau digoreng. Emang banyak pencermah yang ganteng, tapi nggak bisa ngelain Ki Gareng, betul? Iya benar, baru datang gua habisin, nggak apa-apa, ntar biar balas dendam ke saya, nggak masalah, beliau naik gua pulang. Ikan goreng di atas nampan dimakan dengan sambal mangga. Asik gitu dong. Ikan goreng di atas nampan dimakan pakai sambal mangga. Ki Gareng emang tampan, idola para gadis dan para janda. Lagi, bener lagi. Karong goreng ikan bandeng diiris menjadi dua. Ki Gareng emang lebih ganteng, tapi larisnya larisan gua. Menang gua. Lu jangan ketawa. Satu grup ngetawain lu. Emang saya diundang ustadznya suruh rusak di sini, Bu. Tenang, nanti kita rusak dulu, dibenerin sama Ki Gareng. Ya, tuh berkah doa kanjeng Nabi kita masih aman sampai sekarang. Coba kalau Rabbana wala tamil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina tidak diaturkan oleh kanjeng Rasul, masih bisakah kita tenang ibadah sampai saat ini? Sedangkan maksiat hampir tiap saat, hampir tiap waktu kita lakukan, baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh orang lain. Maka bersyukur kita punya kanjeng Nabi yang luar biasa, yang insya Allah kita harapkan dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kita tengok, kita sebagai umat muslim punya kewajiban sholat. Sholat yang sempurna adalah dengan berjamaah, masuk ke masjid, masuk ke musola. Kalau yang mulai saat ini diniatin yang sholatnya bolong-bolong, ayo mulai ditambal, dirapetin. Nggak pakaian bolong aja kita nggak pede kemana-mana, kondangan pakai pakaian bolong kita nggak pede. Masa ngadep kepada Allah ibadah kita bolong-bolong, pede nggak kira-kira? Ngaku sih kita umat Allah, tapi diakuin mah belum tentu. Maka benahin tuh bolong-bolongnya. Niatin dari sekarang yang sudah rajin sholat tapi belum hafal disiplin sholat, masih belum rapihin. Kemana? Majelis Nurul Iman. Tanya, Pak, fardunya sholat apa? Rukunya sholat apa? Syarat sahnya sholat apa? Pembatalan sholat apa? Supaya sholat saya makin rapi. Buat belain sholat, Bu, boleh ngerusak yang ada, boleh merubah yang Allah takdirkan. Contohnya apa? Upama kita punya gigi caling nih, tahu caling ya? Panjang gitu kira-kira setengah meter lah, sehingga kalau sujud mah susah, kalau mandi dia nyangkolin handuk aja di gigi begini nih contohnya. Maka itu boleh dipangur, boleh dipotong, boleh dikikir. Supaya apa? Supaya sujud kita rapi, itu benar tuh. Padahal itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatin dari sekarang perbaiki ibadah kita. Hai, peci miring mana? Peci miring yang pakai seragam peci miring, salam 3 jarinya, coba goyang-goyang jarinya. Sarang hionya mana? Sarang hionya demam drakor loh. Miniatur sholat berjamaah di masjid, Bu, mohon maaf, ini pendidikan yang Islam ajarkan supaya tata kelola, bukan hanya peribadatan, bahkan ketatanegaraan pun bisa bagus. Sok bayangin kalau tata negara, tata kelola daerah maupun organisasi apapun, kalau belajar dari sholat jamaah, yakin semuanya bakal bagus.
Apa contohnya? Setiap orang masuk masjid, masuk musola, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, lepas sendal, lepas sepatu. Benar. Artinya hukum berlaku sama, hukum berlaku adil, baik rakyat maupun pejabat. Jangan hukum kayak pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tuh miniatur masjid, kalau diikutin untuk tata kelola organisasi apapun, bahkan ketatanegaraan, bakal rapi. Satu. Yang kedua, ketika sudah datang sholat jamaah, setinggi apapun ilmumu, sehebat apapun ilmumu, sesakti apapun dirimu, paribasa bisa gergaji angin contohnya, tapi kalau sudah datang belakangan, tetap Anda menjadi nggak bisa geser imam. Imamnya belum pas, gua kotok, gua angkat, pindahin, ganti gua. Nggak bisa, Bu. Maka ketika Anda sudah jadi rakyat, takutnya tetap taat kepada pejabat, pemimpinnya ikutin, imamnya ikutin, walaupun Anda lebih pintar, lebih canggih, selama pemimpinnya masih dalam koridor yang benar, ikutin. Tuh. Yang kedua, kalau imam salah bacaan, kalau imam keliru gerakan, diingetin jamaahnya pasti mau. Imamnya sholat, harusnya dia ruku, tapi dia langsung sujud, jamaahnya bilang imamnya langsung sadar diri, oh ada yang salah di diri saya, maka dia akan benahi gerakannya. Nah inilah yang kadang nggak ada. Kalau diingetin berarti sadar ada yang salah, lekas benahi. 3 tuh pelajaran minatul sholat untuk tata negara. Yang keempat, mau dari mana asalmu, mau dari wetan, mau dari golon, mau dari kalor, dari kidul, asal sudah menghadap sholat, langsung istiqbal alal Ka'bah, ini menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Artinya mau dari mana asalmu, Jawa kek, Sunda kek, Batak kek, Palembang kek, asal sudah menjadi negara Indonesia, yang diunjukkan adalah kedaulatan negara Republik Indonesia. Jangan macem kita itu nggak sedikit tapi banyak, 200 juta jiwa lebih, kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia. Dari mana? Dari Sabang sampai berjajar pulau, sambung menyambung menjadi, itulah paut mana ya, ini paut mana? Nah itu, maka ayo sholat ini kita tingkatkan. Ketika baik sholat kita, baik pula keluarga kita, baik keluarga kita, baik lingkungan kita, baik lingkungan kita, insya Allah baik pula negara. Alasan paling klasik meninggalkan sholat adalah repot. Pagi subuh ke siang ke asar maghrib kecak, isya emang ngeyel emang. Kalau nurutin repot, semua kita repot. Apa yang nggak repot? Pedagang repot nggak pedagang? Repot nggak? Ikutin syair saya, terusin. Repotnya jadi repotnya jadi sholatnya dibikin apalagi dagangannya laris, durung sholat ngakunya wis, apalagi dagangannya laris, belum sholat ngakune wis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pedagang repot, karyawan ada sini, karyawan ada repot nggak? Repotnya jadi sholatnya nunggu repotnya jadi sholatnya nunggu apalagi giliran lembur
sholatnya diundur. Ngaku. Apalagi waktunya lembur, sholatnya sholatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Pedagang repot, karyawan, ustadz repot nggak ustadz? Repot nggak? Repot. Mau disairin? Gua kena nih urusan. Repotnya jadi ngajar ilmu kepada repotnya jadi ngajar ilmu kepada, walaupun repot jadi ustaz, sholatnya nggak pernah telat. Kayaknya nggak redo banget dah. Gak pulang dikempesin di motor gua urusan. Walaupun repot jadi ustaz, sholatnya nggak pernah telat. Sholatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang namanya ustadz mah sholatnya nggak boleh telat bu. Pan dia ngajarin santri ya sholatnya tepat wak. Kalau ustadznya telat kira-kira santrinya nurut kagak? Makanya enak nggak jadi ustadz? Enggak kan? Terus lu nggak pada nggak mau jadi ustadz begitu? Mau kemana nih agama, mau digapain kalau pada nggak mau jadi ustadz? Tapi mohon maaf, jadi kiai jadi ustadz bukan perkara keinginan Allah yang sudah takdirkan. Kalau Allah tentukan kita mau berlari kemanapun tetap nggak akan bisa mungkir. Tapi kalau Allah nggak tentukan diudak kayak apapun nggak akan bisa diraih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja yang saya sampaikan ya. Istirahatnya juga udah lumayan tadi gue perhatiin udah 15 menit lebih. Ya insya Allah sudah pulih tenaga Ki Gareng, nanti beliau yang akan kupas tuntas mengenai Isra Mi'raj dan yang lainnya. Saya mah kalau ada yang bisa dimanfaatkan ambil baiknya silahkan pakai, kalau nggak ada ya buang yang jauh-jauh. Insya Allah kita niatnya masih silaturahim, memanjakan tali persaudaraan dan juga menghadapkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimanfaatkan ibu ya. Salah dan kurangnya saya akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih wa biwakum bil taufiq wal hidayah ridhoka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kau imam pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hei bangsaku, nyala watoknya lawan airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hei bangsaku,
waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takun minal iman in hadu ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takun minal irman in hadu ya lal waton Indonesia biladik anta unwanu fahona kullu mayyatika yauma tawbihai ya qaimama kullu mayyatika yauma tawbihai ya qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hei bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hei bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu katakan ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takun minal irman in hadu ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takun minal irman in hadu ya lal waton Indonesia biladik anta unwanul mahona kullu mayyatika yauma tawbihai ya qaimama kullu mayyatika yauma tawbihai ya qaimama sallu ala nabi Muhammad. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? PC Merek. PC Merek. PC Merek. Terima kasih.